Shalom Bentar-bentar semuanya. ya, Mbak tadi. Shalom semuanya. Kami dari kelompok 2 yaitu filsafat Plato akan mempresentasikan presentasi makalah kami. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Timothy beserta anggota kelompok kami yang lainnya Andreas, Jire, dan Riyama. Next Jire. Oke, yang pertama kita mulai dengan biografi. Plato lahir sekitar tahun 427 sebelum Masehi di Athena saat masa perang dengan Sparta dan terdapat masalah politik lokal di sana. Nama Plato adalah Aristokles karena berasal dari aristokrat atau kaum yang punya peranan penting politik Yunani Athena. Plato adalah nama pemberian gurunya karena bahunya lebar, badan tinggi tegap, raut muka, rambut, dan parasnya yang tampan, dan tubuh yang sehat. Ayahnya Ariston merupakan keturunan Kodros, raja Athena legendaris terakhir, dan ibunya Periktion adalah saudara perempuan dari Charmides, dan juga sepupu dari Critias, yang mana keduanya merupakan tokoh terkemuka dalam sistem oligarki Athena pada tahun 404-403 sebelum Masehi. Sejak kecil, Plato sudah dipersiapkan untuk terjun dalam dunia politik. Dia suka melukis, memainkan alat musik, berpuisi, bersajak, dan membuat karangan. Guru pertamanya adalah Kartilos. Ia mengajarkan bahwa semua berlalu seperti air di sungai. Tetapi pengajarannya tidak cocok bagi Plato. Kemudian ia keluar dan mulai berguru pada Socrates. Plato sangat mengagumi gurunya, selalu mengikuti dan mendengarkan Socrates. Pada masa kehidupan Plato, Athena memasuki periode perang saudara berkelanjutan dengan Sparta atau Perang Peloponnesian, yang pada akhirnya menyebabkan menurunnya pengaruh Athena dalam percaturan politik Mediterania. Hal ini terjadi karena sistem demokrasi di Athena perlahan mulai korup atau membusuk. Pada kondisi seperti inilah Socrates mengambil bagian dalam rangka mencapai Sophia, kebijaksanaan politik di Athena. Namun kehadirannya dianggap mengusik. Dia dituduh ateis dan menghujat pemuda di Athena, sehingga ia dihukum mati. Ketika Socrates meninggal, Plato berusia 20-an dan telah menjadi muridnya selama sekitar 8 tahun. Setelah peristiwa ini, Plato melepaskan semua angannya untuk terjun dalam bidang politik dan mendedikasikan seluruh hidupnya untuk filsafat. Plato membenci pemerintahan Athena dan kemudian melakukan perjalanan selama 12 tahun bersama murid Socrates lainnya dan pengikut Pythagoras untuk menggali lebih dalam ilmu filsafat sembari melanjutkan dan mengembangkan ajaran gurunya. Sekembalinya ke Athena, ia mendirikan filosofis komunitas akademi di hutan pribadi di samping rumahnya sendiri. Di sini sekelompok pemikir di bawah arahannya saling berbagi satu sama lain minat dalam matematika, astronomi, metafisika, etika, dan mistisisme. Salah satu murid Plato yang paling terkenal adalah Aristoteles. Komunitas diharapkan menjadi lembaga pendidikan untuk memberikan formasi filosofis bagi calon-calon pemimpin Athena. Akademi seringkali dianggap sebagai universitas pertama di Eropa, karena di samping filsafat, mereka juga memberikan basis-basis ilmu lain yang dikenal kala itu. Ia menghabiskan hidupnya untuk berfilsafat, mengajar, dan berkarya, hingga akhirnya dia meninggal dengan damai di pesta pernikahan di Athena pada tahun 347 saat berusia sekitar 80 tahun. Saat meninggal dirinya sendiri belum menikah. Selanjutnya dibawakan oleh teman kami. Oke. Bagian yang kedua adalah mengenai filsafat Plato. Plato adalah guru filsuf yang mengutarakan pandangan filsafatnya dengan bahasa yang abstrak dan paling indah dari semua filsuf sebelum dan sesudahnya. Boleh slide-nya di... Nah, terima kasih. Kebanyakan karya-karya
filsafat Plato ini ditulis dengan bentuk dialog. Dipercaya bahwa sebanyak 42% dialog-dialog Plato ini mampu terselamatkan hingga hari ini. Berikut adalah beberapa hal-hal yang mengenai bukunya yang bisa kita lihat bersama-sama dalam layar presentasi ini. Yang pertama adalah seluruh diskursus filosofis Plato dalam dialog-dialognya selalu menampilkan percakapan, dialog, seperti gurunya. Lalu yang kedua, umumnya tema dialog tersebut berkisar pada tema-tema kemanusiaan yang spesifik, sebagai contohnya keadilan, persahabatan, dan kesalehan. Lalu yang ketiga, seluruh ditulisnya dalam bentuk percakapan sehari-hari, yang mana seringkali dianggap ngelantur secara filsafat dan tanpa konklusi eksplisit. Lebih dari itu, dialog-dialog tersebut juga dikenal sebagai karya sastra yang adihulung. Plato ini menulis sekitar 36 buku tentang politik, etika, metafisika, dan teologi, dan umumnya menggunakan Socrates sebagai tokoh utama dalam dialog-dialognya. Pemikiran yang pertama, boleh tolong slide selanjutnya, Jiri. Terima kasih. Yang pertama adalah ide Plato. Di dalam teori ide Plato mengatakan bahwa segala sesuatu terdiri dari 3 hal, yaitu nama, definisi, dan bentuknya. Ketiga hal ini berasal dari ide dan menjadi asal mula sebuah pengetahuan. Menurut Plato, dunia materi adalah bayang-bayang dari dunia ide yang abadi. Plato membedakan antara dunia materi dan dunia ide, dan perbedaannya bisa kita lihat dalam paparan berikut, bahwa dunia materi ini berwujud, terlihat, dan dunia ide tidak, sebaliknya. Dunia materi imanen dalam ruang waktu, dan dunia ide transenden, melampaui ruang dan waktu. Dunia materi becoming selalu berubah, dunia ide abadi dan tidak berubah. Dunia materi ini tidak sempurna, sebaliknya dunia ide ini absolut dan sempurna. Materi ini dipersepsikan oleh via indera kita, kalau dunia ide ini diketahui lewat pengetahuan dan lewat rasio. Dunia materi ini bergantung pada persepsi subjektif partikular, sementara dunia ide ini eksistensinya independen terhadap subjek partikular itu. Contoh dari dunia materi sendiri adalah sebuah meja, seorang gadis cantik, sebuah lingkaran. Dunia ide contohnya konsep tentang meja, cantik, dan lingkaran. Perbedaannya adalah seorang gadis cantik ini dapat berubah, tidak sempurna, dapat kita lihat via indera penglihatan kita dan berwujud, terletak pada ruang dan waktu. Sementara konsep cantik sendiri ini abadi, tidak berubah. Cantik ya cantik, gitu definisi cantik. Dia sempurna dan diketahui lihat pengetahuan. Seperti juga contoh-contoh yang lainnya. Selanjutnya, analogi gua. Bisa kita lihat ini ada sebuah gambar tentang analogi gua, dan ini dituliskan Plato ini untuk menggambarkan sosok Socrates. Jadi pada analogi ini kita bisa melihat yang pertama ada sekelompok orang-orang yang tertawan oleh dunia imajinasi. Mereka ini melihat sebuah bayangan yang kami sebut dengan realitas palsu yang selalu mereka lihat ini. Bayangan ini tercipta dari sekelompok orang yang membuat sebuah citra dan dengan api ini menimbulkan sebuah bayangan yang selalu mereka lihat. Jadi tahanan ini hari demi hari dia melihat sesuatu yang palsu yang mereka anggap nyata. Lalu ada orang di sini filsuf yang melihat realitas sebenar-benarnya di luar gua ini dianggap sebagai orang yang Socrates itu sendiri yang dia melihat apa yang sebenarnya ada gitu. Dia tidak melihat realitas palsu tapi dia melihat ke dunia luar yang sebenarnya ada. Lalu karena dikatakan pada ceritanya yang ditulis oleh Plato sendiri, Socrates ini orang yang keluar dari gua ini, dia karena punya sifat peduli, dia kembali ke dalam gua dan ingin memberitahu kepada orang-orang di sini kalau ada yang lebih nyata. Sebenarnya itu seperti ini, seperti itu. Jadi, tapi mereka nggak percaya karena bertahun-tahun lamanya mereka dikurung di sini, dia tidak percaya dengan Socrates dan akhirnya Socrates dihukum mati. Selanjutnya, dibawakan oleh teman saya. Terima kasih. Sekarang mengenai Platonic Love. Jadi Platonic Love ini adalah konsep cintanya Plato, bahwa hubungan yang ideal itu antara sepasang kekasih itu seperti
antara guru dan murid, tidak didasarkan pada ketertarikan fisik, tetapi ditekankan pada ketertarikan jiwa seseorang. Itu adalah definisi cintanya Plato. Nah, kenapa Plato menaruh perhatian pada teori cintanya ini, cinta kasih, adalah karena Plato mengatakan dorongan berfilsafat sama halnya seperti cinta, yaitu harus tulus datang dari dalam diri sendiri tanpa disengaja. Sebaliknya, cinta juga harus seperti halnya filsafat. Cinta mendorong seseorang untuk berupaya mencapai tujuan yang dirasa seperti kita tuh tidak bisa hidup tanpanya. Lalu bisa next, Jire. Lalu yang keempat ada how to live a good life. Bagaimana cara untuk hidup secara bahagia menurut Plato. Menurut Plato, untuk hidup bahagia dapat dicapai dengan memiliki kebajikan atau wisdom. Nah, wisdom ini, kebajikan ini berkaitan dengan apa yang kita miliki dapat kita gunakan dengan wisdom kita agar dapat berguna bagi kita. Dan ada hubungan juga antara wisdom ini dengan justice, ada relasi antara keduanya. Bagi Plato, orang yang adil akan lebih bahagia daripada orang yang tidak adil, karena lebih menyenangkan bagi jiwa atau pikiran yang memiliki pengertian. Nah, ketidakadilan dalam jiwa ini ibarat kesehatan dan penyakit dalam tubuh, sehingga dalam semua kekayaan dan kekuasaan di dunia, tidak ada yang dapat membuat hidup layak dijalani apabila tubuh sedang dilanda penyakit. Nah, itu adalah analogi yang diberikan Plato. Jadi, Plato juga menarik kesimpulan dari Socrates yang membagi 3 kelas untuk menjelaskan suatu keadilan yang harmonis. Yang pertama ada kebijaksanaan kota, yaitu sebagai kebijaksanaan penguasa, lalu keberanian sebagai keberanian tentara, dan kesederhanaan sebagai kepatuhan pada kelas penguasa. Nah, ini dilihat sebagai sebuah keadilan yang harus dilakukan oleh penguasa. Dan dengan terjadinya keadilan ini, maka keadilan ini bagi Plato adalah sebuah harmoni dari kebijaksanaan yang dapat menjaga dan mengatur jiwa agar jika nilai-nilai tersebut dapat dijaga dengan baik, maka menurut Plato seseorang dapat menjalani good life-nya itu, yaitu hidup bahagianya itu. Next, Jire. Konsep politik Plato ini merupakan respon kekecewaannya terhadap sistem yang diterapkan untuk menghukum Socrates gurunya. Di dalam konsep Republik Plato menjelaskan bahwa demokrasi menjadi kelemahan sesuatu pemerintahan negara. Menurutnya, negara yang berhasil adalah pemimpin yang berkuasa menjadi filosof atau sebaliknya. Karena penguasa yang adil adalah penguasa yang mempunyai pandangan filosofis yang baik. Sistem politik demokrasi yang baik menurut Plato bukanlah melalui pungutan suara secara terbuka, melainkan dengan proses pengambilan keputusan bersama atas dasar pertimbangan kualitas tanpa memandang gender. Refleksi. Kami melihat bahwa Plato memiliki rasa kagum yang luar biasa terhadap gurunya, yaitu Socrates. Ia begitu menghormati dan membela gurunya. Ia melihat bahwa gurunya adalah sosok yang sangat baik dan berpengetahuan benar. Motivasi yang tinggi dari diri Plato membuatnya tekun mendalami filsafat. Bahkan sampai akhir hidupnya ia mengabdi sebagai guru yang aktif berfilsafat dan mengajar. Pemikiran Plato sangat indah dan bertanggung jawab, serta tidak pernah melupakan ajaran gurunya. Kami mengutip sebuah kalimat bijak dari Plato untuk menutup refleksi kami, yaitu segala sesuatu akan dihasilkan dalam jumlah dan kualitas terbaik dengan cara yang mudah apabila semua orang bekerja pada bidangnya dan bakat alaminya pada saat yang tepat dan tanpa campur tangan pihak lain. Plato. Sekian hasil
dari presentasi kami. Jika ada kesalahan kata ataupun penulisan, kami mohon maaf. Dan kepada teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.